Jangan sampai karena uang sedikit orang datang minta nikahkan, walinya tahu lamun kita tak sah, ngatakan nutup mata baik, yang penting 2 juta. Nah, itu yang buat hal. Bukankah Pak Ustadz dulu kades ketiga seberang? Ujuk jelah. Mbak kamu, aku tuh dari tadi memperhatikan. Ujuk kamu siapa? Aku Bapak Sianu yang dulu kamu urus jam 1 malam. Wow, ujuk anak kamu yang melarikan gadis Tanjung Rajin. Jelah ujinya. Jadi tangan kanannya bidang keagamaan kepala desa itu P2 UKD, P2 UKK. Maka sebetulnya kades itu nak baik dengan P2 UKD dengan P2 UKK nih. Kapan kira-kira dia ada kata rokok, belikan oleh kades juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Yang kami hormati Kabak Kesra atau yang mewakili hadir di tengah-tengah kita, ada Pak Arman, ada Habib Rusli Al-Burai, ada juga Adinda yang baru nih, Yoga, dan yang lain-lain. Ada yang di samping situ juga, ada Ibu Holida, ada Doni, dan yang paling ganteng tengah itu Roy Martin ya. Bapak-bapak, ibu-ibu hadirin yang dirahmati Allah SWT, ada Pak Riyadi yang tukang foto. Malam hari ini kita dipertemukan Allah Subhanahu wa taala di hotel ini, Hotel Ayula. Uji kita Ayula. Hotel ini P2 UKD dan P2 UKK se-Kabupaten Oganilir. Kita bersyukur masih ada nikmat Allah yang diberikan kepada kita sehingga kita dapat hadir di sini, karena ada di antara yang tidak hadir tidak diberikan nikmat untuk dapat hadir di sini. Maka patut kita bersyukur atas nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Salawat beriring salam senantiasa kita haturkan kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak, para kiai, para ustadz yang saya takzimi, kalau secara umur banyak yang lebih tua dari saya. Cuma karena saya ditua-tuakan, akhirnya pecah turunnya. Kalau bicara soal umur, banyak yang lebih tua, bahkan ada orang tua saya dalam konteks keluarga. Maka pada kesempatan ini mohon maaf apabila nanti di dalam penyampaian saya seolah-olah mengajari, tapi sebetulnya kita berbagi ilmu, berbagi pendapat yang mungkin dapat meningkatkan kapasitas kita, kemampuan kita sebagai petugas yang diamanahkan oleh pemerintah. Dalam hal ini adalah P2 UKD atau P2 UKK, petugas penghubung urusan keagamaan desa atau kelurahan. Jadi mirip-mirip kantor pos lah kamu tuh, penghubung. Bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya mengambil judul yang memang tidak ditentukan oleh panitia, sehingga narasumber harus berkreasi, dan kami temukan judulnya dengan idealitas P2 UKD, P2 UKK, ini kurang K-nya di sini ya. P2 UKD dan P2 UKK di mata masyarakat. Kalau dari sisi makna, idealitas ini adalah sesuatu yang sepatutnya melekat bagi seseorang atau nilai-nilai yang ada pada petugas P2 UKD dan P2 UKK.
apa yang mestinya melekat dalam karakter ataupun dalam sifat yang dimiliki petugas P2UKK dan P2UKD ini. Maka dalam kesempatan ini kita juga ingin melihat tupoksi awal dari P2UKD dan P2UKK. Saya cuma sekadar mengingatkan, mengulang agar kita dalam konteks pelatihan dan konsolidasi ini menemukan kembali apa yang menjadi tanggung jawab dan amanah yang diberikan kepada kita semua. Yang pertama, tugasnya ternyata membantu KUA, Kantor Urusan Agama. Ini yang menjadi bosnya di sini berarti. Dalam bidang kepenghuluan di setiap desa dan kelurahan. Nah, membantu KUA dalam konteks yang menjadi tugas kepenghuluan. Ini yang mengkhususkan. Tetapi ada penjelasan yang lain ternyata di bawahnya nanti. Nah, yang kedua, melaksanakan pembinaan dan bimbingan kepada masyarakat di bidang keagamaan. Tambah lagi. Jadi yang pertama ngurusi kepenghuluan, urusan nak kawin cerai, penghulu. Dulu kita mengenal P2UKD, P2UKK ini ketip, ketip. Ketip itu kalau dikembalikan bahasa Arab, katib, tukang tulis, juru tulis. Nah, sebetulnya tidak berubah, esensinya tetap juru tulis, tidak berubah. Bahwa dalam rangka membantu pencatatan pernikahan di masyarakat yang tidak mungkin dijamah secara langsung atau bisa merata oleh kantor urusan agama yang berada di tingkat kecamatan. Maka dibutuhkanlah tenaga bantu. Sempat diuji coba dulu kan, P3N hilang, P2 juga muncul, tapi setelah itu tidak ada. Maka penghulu yang ada di kantor urusan agama kewalahan. Ternyata memang butuh perpanjang tanganan atau perwakilan atau yang sekarang yang tadi disebut petugas penghubung. Petugas penghubung. Yang sekarang ini kita kenal dengan P2UKD, P2UKK. Bapak-bapak yang dirahmati Allah SWT, ternyata tidak hanya mengambil urusan pada kepenghuluan, tapi juga melaksanakan pembinaan, bimbingan kepada masyarakat di bidang keagamaan. Kenapa majelis ulama memiliki satu urusan yang sama? Ya di sini letaknya, karena kita membina dan membimbing masyarakat di bidang keagamaan. Justru bapak-bapak sekalian adalah ujung tombak yang berada di level masyarakat yang paling rendah, artinya di tingkat desa, yang mengurusi RT, RW, lalu kemudian pada tingkatan pedesaan dan kelurahan, yang bersentuhan langsung dengan urusan masyarakat. Maka dalam hal ini ditambahkan tugas yang lain melalui bimbingan keluarga sakinah. Jadi lanjutannya ini bisa lanjutan melalui bimbingan keluarga yang sakinah. Mungkin itu masih kurang ketikanya. Sakinah, mawaddah, dan warahmah. Samarah. Jadi untuk membina masyarakat, bimbingan masyarakat ini ternyata melalui bimbingan sakinah, mawaddah, warahmah. Supaya mewujudkan masyarakat yang bagus, maka tentu dimulai dari organisasi masyarakat yang terkecil atau sosial yang terkecil adalah keluarga. Kalau keluarganya sudah bagus, insya Allah masyarakatnya menjadi masyarakat yang bagus. Lalu berkembang, maka orang sekarang disebut masyarakat madani. Masyarakat yang maju, punya peradaban, itu diawali dari keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Yang kemudian yang keempat, fungsi lain adalah tupoksinya kemasjidan, bimbingan syariah, pengajian. Nah ternyata maka berat jadi penghulu ini ataupun yang P2UKD ini, karena tugasnya tidak hanya masalah kepenghuluan, tapi dia pembimbing, lalu kemudian menggerakkan
masyarakat dalam masalah kegiatan kemasjidan. Maka sering orang mengatakan, ngatakan ketip lagi tidak ke masjid. Ini kan karena dia melekat di sini, menjadi panutan. Jadi kalau ketip dia lagi tidak ke masjid, apalagi yang bukan ketip, tambah dia kelebak dia. Nah, maka di sini ternyata memang ada kemasjidan, bimbingan syariah dan pengajian. Nanti kita akan lihat supaya menjadi ideal harusnya sepertinya seperti apa, walaupun itu tidak akan sampai pada titik kesempurnaan. Yang kelima, melaksanakan kegiatan masyarakat yang berhubungan dengan bidang keagamaan. Banyak hal bidang keagamaan, termasuk kematian. Termasuk kematian, tadi pengajian, kematian, kegiatan keagamaan masyarakat, budaya dalam masyarakat yang berkait dengan agama. Kalau di Ogan Ilir kita kenal dengan marhaba atau tasmiyah atau akikah. Nah itu ternyata urusannya urusan P2UKD juga, jadi urusan Pak Ketip juga. Maka nampaknya semua fungsi keagamaan itu menjadi bagian penting bagi sosok seorang petugas ataupun P2UKD atau P2UKK. Yang keenam, melaksanakan pembinaan dan bimbingan tahfidzul Quran serta ikut serta menjaga dan memelihara ketentraman masyarakat dalam kegiatan penyuluhan agama. Yang bagian yang keenam ini bahkan masuk dalam program pemerintahan provinsi, rumah-rumah tahfiz. Walaupun tidak semuanya, maka masyarakat itu harus ada koordinasi dengan P2UKD dan P2UKK, itu yang benar. Maka P2UKD atau P2UKK ini mitra dari pemerintah yang terendah, yaitu di desa, untuk membangun masyarakat dari sumber daya manusia bidang keagamaan. Jadi tangan kanannya bidang keagamaan kepala desa itu P2UKD, P2UKK. Maka sebetulnya kades itu nak baik dengan P2UKD dengan P2UKK nih. Kapan kira-kira dia ada kata rokok, belikan oleh kades juga. Mestinya macam itu. Karena P2UKD, P2UKK ini kan relawan intinya. Relawan. Dia tidak ada honor tetap, gaji tetap. Kalaupun ada itu kan nak dianggarkan dulu. Dijanjikan. Bisa jadi kenyataan, bisa hanya janji belaka. Ya. Tapi kalau sekarang insya Allah, karena itu sudah diprogramkan. Apalagi Kabupaten Ogan Ilir ini sudah mengorganisir, artinya sudah mengatur sedemikian rupa yang malam hari ini keinginannya ini konsolidasi, artinya berembak sendiri. Apa dia yang nak dilakukan, apa dia masalahnya yang mesti dipecahkan bersama-sama. Jadi bapak-bapak sekalian, mungkin ini perlu nanti di dalam kegiatan pelatihan dan konsolidasi ini menyampaikan permasalahan-permasalahan yang muncul di tingkat desa dalam bidang tugas dan fungsi bapak sebagai seorang P2UKD, P2UKK. Saya lanjutkan. Yang berikutnya, memelihara ketentraman masyarakat melalui kegiatan penyuluhan agama. Kita juga punya tanggung jawab ternyata melalui ketentraman masyarakat dalam bidang kegiatan dan penyuluhan keagamaan. Kami dari MUI itu pantauannya tidak sedekat bapak-bapak sekalian yang berada di desa. Kalau sekarang ini merebak misalnya ada aliran dalam masyarakat yang membuat tidak terjadi ketentraman bahkan kekacauan dalam masyarakat, maka P2UKD harus segera mengambil tindakan, memberikan informasi, bekerja sama, berkoordinasi dengan kepala desa, melaporkan, bekerja sama dengan MUI kecamatan, karena kita MUI itu baru sampai pada kecamatan. Apa yang terjadi di desa itu harus segera diselesaikan. Saya ambil contoh yang terbaru, kita kemarin mengalami ada satu aliran di Kuang Dalam Timur kalau tidak salah itu. Satu aliran yang muncul sebetulnya sudah lama, tapi akhir-akhir ini
dia kembali meningkat kegiatannya, bahkan sudah memasang baliho. Apa yang terjadi di sana pendapatnya? Mereka memang tidak mengurangi, tapi menambahkan. Sholat tetap, puasa tetap, rukun iman Islam masih tetap. Tapi yang ditambahkan adalah syariat yang lain. Syariatnya apa yang ditambahkan? Sebagai contoh, dan ini untuk yang lain juga, karena bapak-bapak berada di desa, adalah diharuskan atau diwajibkan sujud di 5 makom, 5 tempat. Makom itu tempat. Itu di kebun Balam. Yo. Dan itu tanah, bukan seperti masjid, bukan. Tanah yang diberikan keramik. Menurut cerita masyarakat, awalnya itu cuma ada bekas tanah gundukan, lalu diyakini oleh dia bahwa dia mendapatkan petunjuk melalui sujud di situ ada suara-suara. Sebetulnya tidak aneh bagi kita. Kalau di dalam hutan ada suara-suara penuh dengan keheningan, lalu kita mengikuti alunan suara itu dalam keheningan, yang terjadi bisikan jin. Bisikan jin, Pak. Itu sudah positif. Jadi itu pasti jin-jin itu kan waswisufi sudurin nas, selalu membuat kita membisikkan dalam dada manusia, was-was, lalu ragu, lalu seolah-olah dia mengajak kepada jalan kebenaran, padahal tetap dia akan membuat kita berbelok dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi ketika menemukan kasus yang seperti ini, itu segera informasikan. Yang lain juga, misalnya ada kemarin yang heboh aliran ayam putih. Nah, ya, mungkin daerah Tanjung Batu, ya. Tanjung Batu itu Tanjung Pinang. Saya sebutkan karena ini masalah kita bersama. Ya, masalah kita bersama, biar tahu. Jadi ayam putih itu ternyata itu lebih identik dengan kebatinan yang saya tahu. Sebetulnya dia bukan aliran tasawuf, bukan. Itu adalah aliran kebatinan yang mereka membatasi diri lalu membuat komunitas. Ternyata kaitannya dengan yang lain ini juga terputus. Jadi dia sebatas komunitas. Ada lagi yang saya dengar di tempat yang lain, kalau sekarang sudah tidak banyak lagi. Amanah keagungan ilahi, ya. Nah, pada dasarnya semua aliran itu kalau dia sudah meninggalkan paham-paham keyakinan yang pokok, rukun iman, rukun Islam, itu sudah mereka tinggalkan, kalaupun tetap mereka pakai, mereka tambahkan, maka itu pasti salah. Gampang saja. Lalu yang kedua, kalau dia menganggap orang lain itu salah, padahal itu sesama muslim, mengkafirkan, maka itu identik kepada aliran yang akan menjadi aliran yang salah, yang sesat. Karena Nabi dengan orang kafir pun tidak menyalahkan. Nak kafir, kafirlah, lakum dinukum waliyadin. Ada sesama muslim sudah membuat garis pemisah. Oh, kafir, najis. Tak ada ceritanya itu. Jadi tidak gampang itu. Memang surga itu punya gedenya. Nah, dia seorang nak masuknya. Jadi kadang-kala kita ini paham keagamaan kita tuh menganggap berbeda, maka ketika berbeda orang itu adalah ahli neraka. Bapak-bapak sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah jawaban yang tadi yang menjadi tugas. Jadi idealitas seorang P2UKD di mata masyarakat itu diharapkan pertama dia memiliki profesionalitas, ya, profesional. Yang kedua, proporsional. Yang ketiga, mungkin fenomenal. Pokoknya nal-nal galau. Apa ada yang namanya Zainal di sini? Ada, Baik, kita bahas yang pertama dulu. Yang sebut profesional itu yang seperti apa? Memiliki keahlian dan kemampuan tinggi. P2UKD itu harus punya kemampuan, memiliki keahlian dan kemampuan tinggi. Mohon maaf,
Kalau siap jadi P2 UKD, ngaji lagi tak lurus, ribut masyarakat pasti. Maca Al-Quran, tajwid, tinggal di rumah, pasti ribut. Karena P2 UKD itu cerminan dari kemampuan beragama masyarakat yang ada di tempat. Jadi malam ini kalau yang baca Al-Quran bagi belum lurus, nak mundur-mundurlah. Atau secepatnya belajar. Karena masyarakat kita ini tidak mau tahu, Pak. Tidak mau tahu. Ujinya yang namanya P2 UKD itu pakam tulah, pacak tulah. Makanya ini harus. Nah, kalaupun apa yang dimiliki sekarang itu sudah ada, maka harus di-upgrade, ditingkatkan. Belajar terus. Jangan pernah berhenti. Utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Tuntutlah ilmu mulai dari buayan sampai liang lahat. Kalau pacak jangan sampai ke lahat. Lubuk linggau pagar alam terus. Begulu. Apalagi lah ada tol ini. Jangan pernah berhenti. Karena tuntutan zaman, kemampuan kita akan dituntut. Kalau berhenti, maka kita akan mentok dan kita dianggap orang yang tidak mampu, walaupun kita punya keterbatasan. Pasti banyak pertanyaan masyarakat dan kita harus kita dianggap bisa menjawab itu, mulai dari fikih ibadah sampai ke fikih yang bersifat amaliyah, ya, keseharian. Itu yang mestinya kita pahami. Paling tidak kita terus membaca. Maka ini dituntut. Profesional itu adalah profesional itu memiliki keahlian dan kemampuan tinggi, terutama bidang agama. Jadi ketip itu menjadi tempat orang bertanya, bagaimana zakatnya? Kalau dapat baumu, dapat padi berapa baru dapat zakat? Katakan 100 kaleng. 100 kaleng berapa ngatakan? 10 kaleng. Lah kalau itu tidak ada pupuk, kalau pakai pupuk dan macam cukup 5%-nya, 5 kaleng cukup. Katakan mak mana lamun seandainya zakat itu sewanya kena tak zakat. Amun dapat sewa. Sewanya itu kan dihitung zakat dari penghasilan. Jangan sewanya mah yang dihitung zakat. Berapa penghasilan seluruh baru dihitung. Nah, berarti sewanya itulah masuk dari zakat yang sudah dizakati penghasilan. Ini di masyarakat. Ada lagi di masyarakat itu, Pak. Dia yang mau mengeluarkan zakat, katakan, nah aku nak mengeluarkan zakat. Kau kan yang baumu dengan aku. Nah, ikhlas zakat, ikhlas upah kau. Lah tak akor aja. Jadi upahnya di situlah, zakatnya di situlah. Ngakal dia. Nah, kadang-kala masyarakat kan bertanya kepada siapa yang terdekat. P2 UKD, P2 UKK. Yang itu yang harus kita tingkatkan kapasitas keilmuan kita. Dan inilah yang dimaksud dengan pelatihan ini. Supaya kita meningkatkan, menyadari diri kita. Tidak ada yang sempurna, Pak. Yang sempurna hanyalah Allah. Jadi untuk menuju kebaikan dan kebaikan, maka kita terus belajar. Jangan pernah berhenti. Bahkan kalau pengalaman saya sebagai seorang guru dan dosen, justru banyak ditanya itu yang menambah ilmu saya. Semakin banyak ditanya, semakin saya banyak belajar. Karena yang namanya ilmu ini tidak pernah penuh. Wadah yang tidak pernah penuh adalah hati yang diisi dengan ilmu. Kurang terus. Kapan dari sini? Oh, ternyata masih buyan aku nih. Banyak masih yang tidak tahu. Apalagi luasnya samudera ilmu agama. Ini sangat luas sekali. Kadang-kala berbeda mazhab. Itu penting. Apalagi P2 UKD, jangan cuma tahu Syafi'i bae. Kaki ada yang bermazhab lain. Nah, ngatakan jangan sesat kau, padahal itu Maliki. Apa dak ribut uang? Banyak masalahnya. Sholat Jumat, saya ambil contoh. Ini banyak sudah. Sholat Jumat itu kalau ukuran Imam Syafi'i itu ketatnya bukan main. Harus 40 orang. Khutbahnya rukunnya harus jelas. Ada Al-Quran, ada kemudian pengucapan sholawat, rukun khutbah. Ada juga kalimat yang mengajak kepada takwa.
Ada doa untuk kaum muslimin muslimat. Itu Syafi'i. Tapi ketika mazhab Imam Malik ternyata lebih mudah. Kalau mazhab Imam Malik yang penting dia ngajak kepada kebaikan. Tidak ada standar-standar seperti itu. Lebih ringkas lagi. Apakah harus diperdebatkan? Ada yang nurunkan khotib gara-gara lupa baca salawat. Turun. Salawat mudah kasih. Kan bebala sudah itu. Ya. Bebala apa Pak? Bebala, tersinggung dia. Jadi ternyata kita menegakkan ajaran, membenarkan juga harus bijaksana. Tidak harus memalukan di depan orang banyak. Mungkin dia keliru, mungkin dia lupa. Yang lupa itu dimaafkan oleh Allah. Dia keliru kan? Kita bisa mengingatkan. Tapi ada bagian-bagian yang mesti ditarjih. Kalau sholat wajib. Tidak bisa ditunda-tunda. Tunggu baik lagi sudah semayang baik tunjuk tahu. Tidak baca. Kapan dia salah baca ayat harus ditarjih. Maka itu di belakang imam harus orang yang pandai. Karena dia harus memperbaiki dari kesalahan yang ada. Nah, yang hal-hal seperti ini yang menjadi patokan di desa itu adalah P2UKD, P2UKK. Syukur-syukur masih banyak para alim, para ulama, para kiai yang ada di dalam masyarakat desa itu lebih beruntung. Tapi kalau kita tuh lah yang caknya pacak, maka itu akan menjadi tumpuan pertanyaan bagi masyarakat ke kita. Bapak Ibu, Bapak-bapak sekalian yang rahmat Allah SWT. Nah, yang kedua, memiliki kode etik. Ini apa dia Ustaz kode etik tuh? P2UKD itu ada etika, ada aturan yang dipegang. Pasti dalam organisasi ada kan? Ada kode etiknya. P2UKD itu kalau melanggar etika P2UKD, hati-hati, ini tidak masuk. Wajar, mungkin ada yang menegur, mungkin ada dewan penasehat, pengawas. Mohon maaf, contoh kecil misalnya. Dia P2UKD, cuma kulu kilir luar pendek. Kan tidak cocok. Dia P2UKD, cuma di dusun itu seluar pendek kulu kilir. Tak tahu. Ke laut, ke darat. Itu orang mau mana P2UKD. Ini kan tidak etis no. Tidak wajar. Walaupun juga itu kan cuma masalah aurat. Ya betul, cuma tidak etis. Maka P2UKD ternyata ada memiliki kode etik, etika yang diatur ke tingkat kewajaran, tingkat kepatutan. Yang ketiga, punya rencana kerja yang baik. Jadi kalau sudah menjadi petugas itu tentu ada tupoksi tadi. Nah, punya rencana. Apa rencana ke depan untuk menertibkan administrasi? Terutama yang saya tahu P2UKD ini agak sulit ngurus administrasi. Agak sulit. Kapan kelihatan sulitnya? Kalau duit nak cair. Mulai buatkan dekku katakan. Cukupkan dekku syaratnya. Yang agak pacak itu dia akan cair tambahan. Nah, itu jadi buatkan. Cuma sekian persen yang kita. Jadi kan kelakar tadi. Jadi ini ternyata punya rencana kerja yang baik. Pasti itu sudah ada. Maka ini kan kita konsolidasi apa yang harus kita lakukan di organ ilir ini melalui mulut-mulut para P2UKD atau gerakan para P2UKD. Saya mengajak sebagai ketua MUI, tentu ini adalah bagian kita bersama-sama untuk memperbaiki keberagamaan yang ada di tengah masyarakat kita. Misalnya ada budaya yang tidak wajar lagi. Saya ambil contoh. Kalau orang perkawinan, budaya sekarang ini biduan itu naik ke pucuk pukang. Makanya aku kalau diminta ceramah dalam perkawinan itu datangnya ngelambat-ngelambat. Aku takut dia naik pucuk pukang. Yang biduan yang tak diundang oleh tuan rumah itu. Siapa yang mau menegur itu? P2UKD kalau di dusun. Sebut, janganlah Pak itu, merusak itu. Tidak semua orang suka seperti itu. Maka berikan pandangan walaupun berhibur tetap pada tingkat kewajaran menurut ajaran agama. Nah, kalau masih banyak tokoh masyarakat pagi
sampai ke siang di situ pemudanya tidak kate uang tuh kalau janganlah kita memberikan kebebasan yang sebebas-bebasnya itu. Ada bayang balik ke rumah bubala lagi oleh gara-gara biduan tadi. Bininya pagi-pagi minta duit tak kate, kapan datang ke kondangan ternyata dia pacak nyawer. Uji kamu dah kate duit. Ternyata biduan datang ada duitnya tadi. Nah, bapak-bapak sekalian, tugas itu juga adalah bagian penting. Saya ambil contoh satu itu. Banyak hal yang bisa kita lakukan. Bapak-bapak melihat apa yang ada di desa yang tidak mungkin, yang tidak wajar lagi menurut nilai-nilai keagamaan. Jangan biarkan. Karena ketika kita membiarkan kemaksiatan, maka kita menanggung dosa yang sama. Walaupun kita tidak melakukan. Apalagi kita diberikan peran. Tantangan sekarang memang berat, tapi itu harus kita lakukan. Jujur dan berintegritas. Ini yang profesional. Jujur, iya pasti. Jangan P2 UKD galak ngiyuk kan. Bak mana yang tak P2 UKD? Yang P2 UKD lagi berkiyuk tu lah. Selalu rasan berkiyuk. Cetol lah orang sedusun tu pengiyuk kali. Ngatakan ketipnya lagi berkiyuk. Jadi ini jujur dan berintegritas. Berintegritas itu beriman sebetulnya. Cuma kalau bahasa-bahasa keagamaan, bahasa-bahasa kenegaraan itu berintegritas, punya harga diri, punya keistiqomahan. Kemudian bertanggung jawab. Apa yang dilakukan tanggung jawab. Nah, mohon maaf bapak-bapak sekalian, yang ini melekat. Karena tanggung jawab kita ini dunia akhirat. Apalagi urusan yang pertama tadi penghulu. Jangan sampai karena uang sedikit orang datang minta nikahkan, walinya tahu lamun kita tak sah, mengatakan nutup mata baik, yang penting 2 juta. Nah, itu yang buat hal. Mengatakan Pak Khatib 2 juta, 2 juta. Mengatakan walimu, tak tenang baik wali. Nak wali landap apa nak wali tak landap? Aduh tulah wali. Nah, ini hati-hati. Atau manipulasi data janda buat gadis supaya lebih memudahkan. Ini Pak tanggungnya jawabnya dunia akhirat Pak. Dia lemaknya kamu yang kena kebat nih. Dia kan sudah kawin lemak tuh. Tanyalah dengan pengantin tuh. Kamu kena kebat. Di depan Allah dikebat, di depan manusia sisip dikit laju. Mana ada yang ngadu kayaknya. Cuma kadang-kadang kita tertutup mata karena duit. Maka di sini harus punya rasa tanggung jawab terhadap profesi. Memiliki skill, motivasi. Jadi ada kemampuan motivasi untuk menjadi baik. Kalau nak baik nian barangkali itu berproses. Tapi kita kepengen menjadikan diri kita baik, ngajak orang untuk menjadi baik. Ada motivasi, ada semangat. Yang terakhir memperbaiki kemampuan berkomunikasi. Nah Pak, ini penting bagi P2 UKD. Pandai berkomunikasi. Banyak masalah. P2 UKD itu mulai dari bangun tidur sampai tidur lagi masalahnya. P2 UKD didatangi. Mulai dari beranak sampai begini lagi urusannya. Beranak ngatakan Pak Ketip banggaan aku tak acak ngebang. Nah, lah nak Pak Ketip ngebang aja. Cuma Pak Ketip tak kalah beli rokok. 3 ngebang aja lupa Ketip. Ada. Kawin nak Pak Ketip pula. Lah kawin sudah kapan dak aman Pak Ketip pula. Ribut. Dapat anak merhaba. Semuanya menjadi tempat berkomunikasi masyarakat. Nah, yang kedua, pandai berkomunikasi ketika terjadi masalah keagamaan. Harus menjadi penengah, jangan sampai justru memicu percekcokan. Menjadi penengah, kita sebagai petugas menjadi penengah. Dan persoalan keagamaan itu adalah tanggung jawab kita bersama. Kalau dulu sering terjadi antara adat dan syariat. Kalau dulu saya kebetulan pernah jadi kepala desa Sakatiga. Pernah didatangi tengah malam, bujang gadis naik ke rumah kades merarikan anak gadis surang. Belarian.
Jam 1 malam saya dibangunkan, datang ke rumah, lalu kemudian yang bapak yang perempuan datang mau parang panjang. Ujungnya mana yang melarikan anak gadis? Oh jiko pak, ke rumah kades, jangan macam-macam kamu, turunkan ujuku parang kamu tuh. Kita harus pandai komunikasi. Di situ saya panggil P2UKD, orang-orang yang mengerti. Nah, komunikasikan. Oh ternyata ada adatnya bagaimana menyelesaikan persoalan pernikahan ketika di situ ada adat dan di situ ada syariat. Selesai pak. Tangan dingin bicara sampai terakhir ternyata menikah pun saya tak diundang sama sekali. Nah, itulah biasanya. Dia menikah tak diundang. Cuma ternyata Allah tidak tertidur. Saya tidak berhenti di situ. Allah tidak tertidur. Saya dapat jawaban kebaikan itu. Ini saya memberikan pengalaman. Setelah berapa tahun berikut. Jadi saya tahu bahwa ini yang bapaknya yang laki-laki ini pegawai unsri. Pegawai unsri. Cuma sebatas itu. Lalu setelah itu saya tidak pernah tahu apakah anak ini menikah atau tidak. Ternyata dia menikah. Ketika saya masuk tes sebagai dosen di Universitas Sriwijaya, saya kebetulan waktu itu sedang bertugas sebagai KPU Oganilir. Tidak saya urus pak, saya lulus PNS tapi tidak saya urus. Ujian Long Sri, baru kali ini saya melihat orang yang lulus PNS cak nakati aku, nakati urusan. Ujuku bukan macam itu, aku lagi di KPU. Tapi ternyata urusan surat menyurat saya selesai, tuntas. Begitu saya datang ke Unsri, saya ketemu siapa orang yang ngurus itu. Ternyata yang ngurus surat itu anak bapak yang datang jam 1 malam itu. Uji bapak itu jawabannya, Pak Ustadz, bukankah Pak Ustadz dulu kades ketiga seberang? Ujuku jelas. Mbak kamu, aku tuh dari tadi memperhatikan. Ujuku kamu siapa? Aku bapak si Anu yang dulu kamu urus jam 1 malam. Wow, juga anak kamu yang melarikan gadis Tanjung Raja. Jelas ujinya. Pantas ujinya. Surat kamu tanpa konfirmasi kurus segala. Ke Jakarta kemana? Aku tidak pernah bertanya. Ternyata di situ balasan Allah. Jadi banyak hal. Nah ini pengalaman hidup pak. Yang kita anggap, nah ngatakan selesai tak katik nian, nginjuk lagi tak katik, rokok lagi tak meli kan. Insya Allah ada balasannya pak. Ada itulah balasannya. Allah tidak tidur. Saya sudah membuktikan itu. Karena itu yang banyak terjadi di petugas P2UKD di tengah masyarakat. Jadi yakinlah apa yang bapak-bapak perbuat tidak ada yang sia-sia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Pasti akan berbuah kebaikan. Kalau tidak didapatkan di dunia, pasti didapatkan di akhirat, itu sudah pasti. Yang berikutnya, nah ini yang proporsional. P2UKD harus proporsional. Seimbang antara hak dan kewajiban. Itu harapannya. Ya honornya menpacak naikkan Pak Arman uji rombongan ini kan. Itu. Ya aku tuh akan ngolok dikit. Antara hak dan kewajiban. Kewajibannya tadi udah paparannya, jelas. Nah hak mereka berikan sebaik-baiknya. Kalau sudah nolong orang-orang yang berjuang di jalan Allah ini, dapat dunia, dapat akhirat. Nah, ini mudah-mudahan menjadi perhatian pemerintah. Biasanya akan mendapat perhatian, apalagi dekat-dekat tahun-tahun politik. Mudah-mudahan lah. Tapi tidak hanya untuk sekarang dan seterusnya. Karena memang komitmen dari Kabupaten Oganilir, kepemimpinan Bapak Bupati Panca ini dan Pak Ardani, ini komitmen untuk membangkitkan nuansa keagamaan sangat kuat dan beliau mendukung sekali. Jadi sangat mendukung dan beliau menyerahkan kepada ahlinya. Nah, alhamdulillah saya bisa berbicara seperti itu ya karena saya bermitra sebagai MUI Kabupaten Oganilir. Yang kedua, mengambil keputusan secara bijak. Tadi yang saya katakan proporsional. Jadi keputusan kita bijak sesuai bidang kita. Jangan sampai kita melampaui. Itu urusan kades, ngapa kita yang nak mutuskannya? Ojo kades alangkah pakam ketip kami. Jadi kalau bukan urusan berhenti jangan. Itu urusan kades. Yang mana urusan kades?
Kalau surat nikah NA. Nah, ketika NA dibuat seorang, ujuk kades. Nah, jadi P2UKD. Waya nak ngalahkan kades. NA hak kades. Ini sering terjadi, Pak. Sering terjadi. Kadang sebaliknya. Kades juga yang ngurusi yang lain-lain, padahal itu gawe P2UKD. Nah, tapi kalau kita tahu dengan porsi masing-masing, insya Allah aman. Insya Allah aman. Tadi saya kembali ke pengalaman saya. Ketika saya jadi kades, itu saya fungsikan dulu. Yang P2UKD tugas P2UKD, yang kadus. Aman dusun itu. Insya Allah. Supaya bisa Pak, koordinasi, komunikasi yang baik dengan Pak Kadesnya. Karena itu akan kerja bersama untuk melayani masyarakat. Yang terakhir, jadilah P2UKD yang fenomenal. Fenomenal itu punya kenangan nanti. Jangan P2UKD cuma nyogok baik. Bahkan orang tak kenal. Siapa ngatakan P2UKD kamu? Nah, tak adalah tahu ngatakan. 3 orang dusun lagi tak kenal. Siapa P2UKD-nya? Berarti kita tak pernah menampakkan diri untuk menunjukkan bahwa kita eksis, ada di dalam masyarakat, mengambil peran. Maka penting fenomenalnya. Kenapa? Supaya dikenang. Ada karya yang hebat yang kita lakukan. Zaman beliau itu jadi P2UKD, pengajian jalan terus. Saat itu diingat orang, walaupun bapak lah mati, pahala nambah terus, masuk. Oh dulu kalau masih Pak P2UKD Sianu, dulu pengajian hidup terus, tambah lagi pahala, terus dikenang orang. Maka itu penting, karya yang hebat. Kemudian dikenang orang kebaikan. Jangan dikenang yang tidak baik. Dulu waktu dia P2UKD rarang nak bebini. Itu kan. Untung Pak Kari gancang dikena genti oleh Pak Kades gitu kan. Gancangan. Jadi dikenangan yang baik yang kita tinggalkan. Dikenang orang dalam kebaikan. Nah, mudah-mudahan kita akan menjadi baik. Maka sosok yang ideal itu pertama akan diawali dengan niat. Niat. Innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amal itu tergantung niat. Maka niat yang paling tulus adalah pengabdian kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalaupun ada embel-embel dari pengabdian, itu adalah barokahnya, keberkahan yang kita dapatkan. Maka niat yang lurus jadi seorang P2UKD ini paling tinggi lillahi taala. Yang itu baik dulu. Niatnya lillahi taala. Kalau ada yang lain alhamdulillah. Kalau sudah lillahi taala, tapi lillahi ta'ala itu kan dalam realita itu kan niat. Dalam realitanya tidak seperti yang kita sebut segalanya lillahi ta'ala itu enggak. Cuma dasar utamanya lillahi ta'ala. Dulu ada nama organisasi Amalillah. Nah itu lillahnian. Sampai sekarang lillah, innalillah. Ya. Tapi kalau ini dah. Jadi dia niat ini lillahi ta'ala artinya semua kegiatan kita dasarkan karena Allah SWT, karena kita berharap itu adalah bagian dari amal yang dapat kita sumbangkan kepada masyarakat dan menjadi amal jariah. Kemudian yang kedua yang menunjang tadi ilmu. Jadi saya simpulkan dari yang panjang tadi, niat yang baik, kedua keilmuan yang mumpuni. Terus belajar, jangan pernah berhenti membaca, mendengar ceramah orang lain, menerima pendapat orang lain. Apa yang kita dapatkan kita simpan dulu caranya. Jangan kapan ada kiai yang lain masuk, mulai kita nutup kiai yang datang, mukakan yang kita tulah. Tak dapat ilmu. Kalau nak dapat ilmu, yang kita tutup, dengarkannya orang. Nah, ngomong bahasa ketiga boleh lah. Dibuka dulu, dengarkan punya orang, yang punya kita diam dulu. Baru kita kombinasikan. Oh ternyata yang ini yang saya sebelum tahu. Tapi kalau sudah melihat orang sudah menutup, tidak mungkin dapat ilmu. Karena kita sudah menutup peluang orang memberikan satu ilmu kepada kita. Yang ketiga, akhlak. Yang tadi, simpulannya. Bahwa selain niat yang tulus, ilmu yang memadai, penampilan dengan akhlakul karimah. Menunjukkan kita adalah sosok P2UKD, insya Allah
orang akan percaya. Nah, kalau orang sudah percaya, insya Allah nurut apa yang kita sampaikan. Bapak-bapak yang dirahmati Allah SWT. Nah, ini ada pantun. Pantunnya saat diundang acara khitan, makan daging kuah santan. Kalau kita ingin jadi panutan, sesuaikan kata dan perbuatan. Jadi kapan ngajar orang, kita lah ngawikan. Jangan membuka aurat, dia luar pendek. Tahu jarang dah takor. Jangan nyawer biduan, dia nulung nyawer biduan. P2 UKD, ceto hilang wibawa, marwahnya hilang marwahnya. Pantun kedua. Pergi kondangan ke pendopo, saat jamuan dikasih burgo. Honor P2 UKD memang tak seberapa, mudah-mudahan jadi perantara masuk surga. Terima kasih atas perhatian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.